pada bacaan hari ini, bacaan Injil terlebihnya tentunya kita harus mencermati dan melihat apa sebenarnya maksud Tuhan Yesus terhadap kata-katanya kepada para muridnya, mengasihi musuh. Dalam kehidupan kita lebih cenderung dan lebih gampang untuk mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Itu adalah hal yang normal dan wajar terjadi. Dan memang jarang terjadi ketika kita dengan gampang untuk mengasihi orang-orang yang mengecewakan kita, yang menyakiti kita, yang membenci kita, itu pasti sangat sulit. Bahkan dalam kehidupan keluarga, antara kakak adik bisa saling bermusuhan satu dengan yang lain, orang tua dan anak pun. Tidak semua juga keluarga-keluarga di dunia ini semuanya rukun dan damai. Tetapi bagi kita Yesus lebih mengedepankan bagaimana tentunya kita harus menjadi lebih baik, lebih sempurna dari yang biasanya. Karena Yesus katakan orang-orang berdosa pun mereka berbuat baik, dalam arti mereka dengan mereka pun saling memberi misalnya. Nah, kita harus lebih dari mereka, harus lebih sempurna. Tetapi untuk mencapai kesempurnaan itu ada banyak perjuangan dan usaha yang tentunya harus kita lakukan di dalam kehidupan. Yesus katakan kalau orang tampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Bagi kita apakah bisa? Kalau kita orang tampar pipi kiri, kita balas double-double pasti kita. Tidak mungkin dia kita tampar pipi kiri lalu kita ini kanan lagi. Itu kita manusia dalam kehidupan, satu kali kita tampar kita balas lebih dari satu kali. Kenyataan yang ada tentunya. Tetapi Tuhan tentunya mengharapkan di dalam kehidupan dengan maksud tentunya agar kalau dalam dunia sekarang ini mungkin Yesus mau sampaikan supaya kekerasan itu dikurangi dan bahkan dihilangkan, sehingga tidak saling balas-membalas satu dengan yang lain, dan pada akhirnya sampai kapanpun tidak pernah ada kedamaian. Kita bisa lihat dalam dunia perang di mana-mana, perang antar negara satu dengan yang lain sudah sekian tahun berulang-ulang tidak ada mencapai perdamaian. Di belahan bumi yang lain kita mendengarkan tentunya, bahkan di negara kita misalnya ada permusuhan antar kampung dan macam-macam. Intinya bagi kita ketika permusuhan itu ada, maka orang seharusnya berjuang untuk membangun perdamaian. Karena inilah yang tentunya akan menguatkan sendi-sendi kehidupan, relasi manusia satu dengan yang lain, dan disitulah cinta kasih akan bertumbuh dan semakin berkembang di dalam kehidupan. Tidak usah jauh-jauh, kita juga tentunya melihat dalam keluarga kita masing-masing supaya menjauhkan tentunya permusuhan-permusuhan antara anggota keluarga satu dengan yang lain. Karena juga kenyataan yang ada seringkali dalam kehidupan keluarga orang bermusuhan hanya gara-gara tanah sepenggal misalnya, harta warisan. Itu adalah hal-hal yang ada dalam kehidupan kita manusia. Bagi kita tentunya perjuangan untuk hidup senantiasa dalam hidup damai. Contohnya bacaan pertama, bacaan hari ini kisah Saul dan Daud. Terjadi perusuhan antara Saul dan Daud karena Saul dia tidak suka dengan Daud yang dikagumi banyak orang karena kehebatannya. Tapi ada kesempatan sebenarnya untuk boleh dikatakan untuk menghabisi Saul, tetapi Daud tidak melakukannya. Daud katakan dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Dia tidak tentunya mengapa-apakan melukai Saul, tetapi disinilah mau ditunjukkan bagaimana tentunya kebaikan itu sungguh-sungguh dinyatakan. Tuhan telah memilih Daud dan dia menciptakan damai tentunya, tetap mengasihi Saul meskipun Saul memusuhinya dan membencinya. Contoh yang konkret yang tentunya Tuhan sampaikan kepada kita. Kita menjadi lebih sempurna yang Tuhan harapkan, sebagaimana juga bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita semua adalah anak-anak Allah yang diciptakan tentunya olehnya. Tetapi dengan kehadiran Yesus, dengan Yesus yang tentunya menyelamatkan kita dengan wafat di kayu salib, kita diberkati dan diangkat menjadi anak-anak Allah lewat sakramen pembaptisan yang telah kita terima. Maka dengan demikian kita juga harus lebih menyerupai Yesus. Dalam arti tertentu kita tidak bisa sempurna seperti Yesus, tetapi sekurang-kurangnya di dalam kehidupan kita semakin menyerupai Yesus.
Yesus yang mencintai, Yesus yang mengasihi, yang selalu menguatkan orang-orang yang lemah, meneguhkan mereka yang membutuhkan peneguhan, dan ada begitu banyak hal yang Tuhan Yesus nyatakan selama ia bersama-sama dengan murid-muridnya. Menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat-mujizat, intinya segala kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada para muridnya. Dan ajaran-ajarannya itulah yang bagi kita sekarang ini umatnya, kita senantiasa berjuang untuk mengkonkretkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan menciptakan damai, tentunya kita juga membendung kebencian yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Yesus, dia tentunya mengharapkan agar kita tidak terbelenggu dengan hal-hal yang membuat kita terpisah satu dengan yang lain. Kita bermusuhan satu dengan yang lain. Menjadi murid Yesus, seperti saya katakan tadi, kita harus menjadi lebih dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Menjadi lebih sempurna sebagaimana Tuhan harapkan untuk kita konkretkan di dalam kehidupan. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang kira-kira yang tentunya bisa kita perjuangkan di dalam kehidupan dengan sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini? Kata-kata Yesus, ajaran-ajaran Yesus memang mungkin bagi kita akan sulit, tetapi bagi kita tentunya ketika orang membenci kita, ketika orang bermusuhan dengan kita tetap berusaha berjuang untuk memberikan pengampunan. Barangkali tidak dalam waktu sekejap, tetapi butuh proses, butuh waktu. Dan dari hari ke hari tentunya kita belajar dengan rendah hati untuk bisa mampu mengampuni. Karena kalau kita juga bawa, setiap hari kita bawa itu dendam kita, kebencian kita, semakin lama bukan orang yang membenci kita yang stres, tetapi kita sendiri kan yang biasanya sulit, tidak bisa hidup damai karena selalu ada yang membara dalam hati kita, karena kita tidak suka dengan si A, karena kita tidak suka dengan si B. Itu terjadi dan akhirnya yang menjadi beban sebenarnya kita sendiri, membawa dan menumpuk dalam diri kita, dan kita akhirnya yang lebih cepat tua dibandingkan orang lain. Ya, orang katakan kalau cepat banyak marah-marah biasa cepat tua, katanya menurut pepatah orang tua. Bagi kita, Yesus katakan menjadi lebih sempurna dalam hidup, berjuanglah. Kita tidak bisa sendiri, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Seorang beriman sejati tidak bisa mengandalkan diri sendiri, tetapi selalu mengandalkan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan kekuatan untuk kita selalu melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Inti dari kehidupan Kristiani, seorang beriman sejati selalu menjadikan Yesus sebagai pegangan, dan mintalah kepadanya untuk memampukan kita manusia yang sering lemah untuk bisa mengkonkretkan ajaran-ajarannya, untuk bisa menciptakan damai dalam relasi kita, dalam kehidupan dengan sesama di sekitar kita. Maka dari itu mari kita mohon berkat Tuhan, semoga juga Tuhan senantiasa hadir dalam setiap perjuangan hidup kita, dalam setiap pergumulan hidup kita, agar kita dimampukan untuk mewujudkan dan mengkonkretkan sabdanya. Terlebih tentunya dalam relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari mana? Mulai dari keluarga kita masing-masing. Damai sejahtera yang tercipta dalam keluarga kita akan tentunya terpancar dalam kehidupan bersama, baik dalam lingkungan paroki maupun dengan kehidupan bermasyarakat. Kita percaya kasih Allah pertama-tama akan selalu menyertai kita ketika kita juga setia dan percaya kepadanya. Amin. Mari kita nyatakan iman kita.